Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi diagnosa organisasi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Aribat Sanjaya dengan NIM 2018-008-078. Yang kedua ada Cindy EKP dengan NIM 2018-008-001. Yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Diana Rizky Puspitasari dengan NIM 2018-008-115. Berikutnya di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dan yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Diana Rizky Puspitasari. Di sini saya akan membahas tentang definisi diagnosa organisasi. Menurut Janusovicius tahun 2010, organisasi diagnosis merupakan isu yang paling penting dalam perubahan organisasi dan pengembangan organisasi. Nah, diagnosa organisasi ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam diagnosa organisasi ini dapat melibatkan diagnosa atau sebuah penilaian tingkat fungsional organisasi dalam rangka untuk merancang intervensi perubahan yang diinginkan. Setelah itu, jika sudah mendapatkan data serta informasi, maka perusahaan dapat melakukan analisis untuk menentukan penyakit apa yang sedang dialami oleh organisasi tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada tujuan dari diagnosis organisasi. Nah, menurut Alderer tahun 1980, tujuan dari diagnosa organisasi ini untuk menentukan pemahaman yang menyeluruh mengenai suatu sistem dan sebagai dasar dalam menentukan perubahan apa yang diinginkan. Jadi, nantinya dari hasil diagnosa organisasi itu dapat digunakan untuk perubahan organisasi tersebut. Nah, dari hasil diagnosa organisasi ini juga dapat digunakan untuk menjadi dasar perubahan organisasi juga. Yang ketiga di sini ada manfaat dari diagnosa organisasi. Manfaat dari diagnosa organisasi ini dapat memudahkan untuk memahami, mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh organisasi. Terus dapat membantu dalam intervensi yang diperlukan organisasi untuk meningkatkan suatu kinerja dalam organisasi dan membantu melakukan perubahan di dalam organisasi. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa model dari diagnosa organisasi. Yang pertama itu ada Force Field Analysis atau yang sering disebut dengan FFA. Model ini itu merupakan suatu analisis yang digunakan untuk perubahan organisasi menuju kondisi yang lebih baik. Dari keberhasilan analisis ini, kita akan menganalisis dari sisi kekuatan dan penghambat yang ada di organisasi. Dengan mengetahui kekuatan pendorong dan penghambat kunci, maka organisasi akan menggunakan kekuatan pendorong tersebut untuk mengurangi hambatan. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengefektifkan perubahan. Yang kedua itu ada model Leavitt. Model ini mengategorikan variabel menjadi 4. Yang pertama ada variabel struktur, tugas, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Dalam model ini juga menyatakan
bahwa antar variabel itu ada saling ketergantungan pada perubahan satu variabel dengan variabel lainnya, atau pada suatu perubahan variabel satu itu akan mempengaruhi variabel lainnya. Nah, variabel tugas ini mengacu pada tugas dan subtugas yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa. Terus yang kedua, dari variabel teknologi ini meliputi semua peralatan dan mesin yang diperlakukan oleh variabel tugas. Kemudian ada variabel SDM ini mengacu pada orang yang akan merealisasikan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada buku teori sistem. Nah, premis pada teori ini itu organisasi sebagai sistem sosial yang mempunyai keuntungan dengan lingkungannya. Sebagai suatu sistem, model ini memandang adanya siklus yang meliputi input, transformasi atau proses, dan output melalui organisasi. Output ini merupakan hasil dari proses input yang digunakan, sedangkan output itu nantinya akan menjadi umpan balik untuk input selanjutnya. Perubahan yang akan dilakukan pada suatu organisasi ini tidak lepas dari siklus. Maka dari itu, perubahan di dalam suatu organisasi dilakukan dengan mengintervensi sisi input dan proses yang dilakukan, sehingga output yang dihasilkan nanti akan mengalami perubahan. Dan yang terakhir dari model diagnosa organisasi, di sini ada kerangka Kinsey 7S, yaitu pada model ini terdapat 7S variabel. Yang pertama ada struktur, strategi, sistem, skill, style, staff, dan shared values atau nilai. Nah, struktur di sini didefinisikan sebagai kerangka organisasi. Strategi itu rencana dalam pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sistem adalah proses dan prosedur rutin yang dilaksanakan oleh organisasi. Skill menunjukkan kapabilitas staf yang ada di organisasi. Style ini merupakan cara manajer kunci bertindak dalam rangka tujuan organisasi. Dan yang terakhir itu ada share values yang merupakan konsep arahan kepada anggota organisasi. Dalam melakukan perubahan organisasi ini, tidak mungkin hanya mengintervensi pada satu atau dua variabel saja, tetapi perlu adanya analisis komprehensif yang melibatkan keseluruhan variabel, sehingga perubahan organisasi dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Eva Cindy. Sebelumnya, terima kasih. Slide yang selanjutnya yaitu hal yang perlu disiapkan dalam diagnosa organisasi. Itu ada dua. Yang pertama yaitu nilai dan kepercayaan etis yang mendasari pengembangan organisasi, menyatakan bahwa angka organisasi seluruhnya dan agen perubahan harus dilibatkan dalam menentukan faktor penentu dari efektivitas organisasi sekarang. Dengan cara ini, keduanya harus dilibatkan dengan aktif dalam mengembangkan intervensi yang sesuai. Contohnya, seorang manajer mencari pengembangan organisasi untuk membantu mengurangi ketidakhadiran dalam departemennya. Lalu manajer dan konsultan pengembangan organisasi ini bersama-sama memutuskan diagnosis penyebab dari masalah, yaitu dengan menguji arsip pada setiap pegawai dan mewawancarai pegawai tentang pertimbangan kemungkinan untuk tidak hadir. Dengan nilai-nilai tersebut, maka akan ada kerjasama dalam mendiagnosis maupun langkah aksi sebagai hasil follow-up dari organisasi. Yang kedua yaitu organisasi mempunyai masalah yang spesifik. Diagnosa dapat mengorientasi masalah, mencari pertimbangan untuk masalah. Dalam hal ini, agen perubahan harus mampu mencari untuk membongkar area yang spesifik untuk pengembangan masa depan departemen yang efektif. Nah, dalam nilai yang kedua ini adalah untuk mengadopsi dari diagnosis medis yang mencari dan menemukan penyakit pada pasien. Lalu,
menyembuhkan bagian tersebut. Hal ini perlu adanya informasi yang jelas akan penyakit dan persoalan organisasi, sehingga diberikan suatu penyelesaian aksi yang tepat dan menuju perubahan organisasi yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu mendiagnosa organisasi dengan memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka dapat dipandang melalui 3 tingkatan. Yang pertama yaitu organisasi secara keseluruhan merupakan cara memandang organisasi secara keseluruhan, termasuk untuk perusahaan, struktur, mekanisme, sumber-sumber yang digunakan dalam organisasi. Yang kedua yaitu kelompok kerja, merupakan kelompok-kelompok kerja yang ada pada organisasi. Berikut struktur interaksi yang terjadi antar anggota kelompok. Yang ketiga yaitu individu, merupakan pribadi-pribadi yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Di sini termasuk adalah kewajiban diri individu itu sendiri. Pada proses inilah, diagnosis organisasi yang perlu dilakukan adalah memperhatikan setiap hal-hal pada setiap tingkat. Nah, di dalam menganalisis 3 tingkatan tersebut, suatu organisasi harus memperhatikan unsur-unsur seperti input, desain komponen, dan outputs. Yang selanjutnya yaitu 6 faktor yang perlu didiagnosa, yaitu yang pertama, hasil kerja. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kerja. Yang kedua, kepemimpinan. Karena memiliki pemimpin yang bertanggung jawab dapat mencapai tujuan organisasi dan nantinya akan tepat waktu. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan ini merupakan komponen yang paling utama dalam mendiagnosa organisasi. Jika hasil diagnosa sesuai dengan perencanaan secara efektif, akan menyediakan pengetahuan yang sistematis bagi organisasi untuk mendesain intervensi yang sesuai. Yang keempat yaitu perbaikan yang berkelanjutan. Perubahan yang berkelanjutan merupakan sebuah kepastian yang menuntut perbaikan secara terus-menerus dalam kemajuan teknologi dan globalisasi. Yang kelima yaitu SDM. Karena tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten, suatu organisasi atau perusahaan tidak akan mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Yang keenam yaitu proses pelaksanaan. Dalam melakukan proses perencanaan suatu organisasi yang nantinya dapat meningkatkan kinerja. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari materi pembahasan, yaitu tentang proses diagnosis. Nah, di sini ada beberapa tahapan proses diagnosis. Yang pertama ada tahapan pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Nah, dalam tahap ini konsultan dapat mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, termasuk elemen-elemen di dalamnya. Slide selanjutnya yaitu tentang data utama yang diperlukan. Di sini ada beberapa data yang harus atau wajib diperlukan, yaitu yang pertama ada fungsi utama tiap unit organisasi. Yang kedua ada peran masing-masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Yang selanjutnya yang ketiga ada proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan dalam masing-masing unit. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada kekuatan dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku antara kelompok dan individu dalam organisasi. Untuk selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data dalam diagnosa organisasi. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara ada 3, yaitu dengan kuesioner, yang kedua interview, dan yang ketiga adalah pengamatan atau biasa disebut observasi. Nah, untuk ketiga tersebut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Langsung saja ke slide selanjutnya. Baik, di sini ada pembahasan tentang pengumpulan data dalam diagnosa organisasi. Yang pertama seperti yang di slide sebelumnya, yaitu kuesioner. Ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan data
karena dalam kuesioner terdapat respon-respon mengenai fitur dan organisasi tersebut. Kuesioner juga dapat bervariasi sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk yang kedua, slide selanjutnya ini membahas tentang interview. Interview ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam pengumpulan data OD. Nah, interview ini terdiri dari dua macam, yaitu structured interview yang merupakan interview pertanyaan dan juga pertanyaan yang standar. Sedangkan unstructured ini interview merupakan interview di mana interview ini dapat menanyakan pertanyaan yang ingin ia tanyakan pada interview, atau biasanya disebut pada pertanyaan keinginan pribadi. Nah, yang slide selanjutnya itu tentang observasi. Observasi ini merupakan cara langsung untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini, praktisi OD berkeliling di area kerja dan melihat perilaku yang ingin diobservasikan. Sekian, terima kasih. Sebelumnya kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Dengan ini kami akhiri presentasi dari kelompok 4. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.